Ya, pendengar PR, kita akan berbincang bersama dengan Pak Andri dan juga Pak Teddy tentunya. Dan silakan bagi Anda yang nanti akan menyampaikan pertanyaan, masukan, saran, harapan-harapan Anda terkait dengan tenaga kerja dan juga angka pengangguran di Kota Bandung, silakan kabarkan, sampaikan melalui WhatsApp di 0818811075. Baik, saya ingin mulai dari Pak Teddy ini, berdasarkan hasil pengawasan, mungkin juga ada curhat-curhatan dari masyarakat begitu ya. Nah, hingga saat ini apakah memang masih ada permasalahan ini terkait dengan pengangguran di Kota Bandung, Pak Teddy? Ya, tentu menjadi concern kami di DPRD Kota Bandung ya terkait dengan masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah pengangguran ini. Karena hal yang mendasar dari warga masyarakat adalah mereka memiliki pendapatan ataupun penghasilan gitu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan alhamdulillah di pemerintah Kota Bandung, khususnya di Disnaker, ada berbagai upaya untuk terus mengurangi angka pengangguran. Kami mencatat tahun 2022 yang lalu, kalau di LKPJ kan jumlah penganggur kita di kurang lebih 100.000 ya Pak. 11,46%, Pak. Ya, totalnya gitu ya. Betul. 153.000. Ya, 153.000 dan sebelumnya itu kan kurang lebih hampir di 160 ribuan gitu. Berarti ada pengurangan sebetulnya di tahun 2022 kemarin. Dan mudah-mudahan kita di tahun 2023 ini ada upaya yang lebih serius lagi, karena jumlah 153.000 kan ini bukan jumlah yang kecil, tetap masih angka yang besar gitu. Sehingga di sebagian masyarakat nih terobosan-terobosan dari pemerintah kota, khususnya di Snaker, untuk bisa masyarakat ini mendapatkan informasi dan tentunya juga diterima di perusahaan-perusahaan. Walaupun di sisi lain juga kita terus mendorong di sektor UKM gitu ya, di berbagai OPD ataupun Disnas juga kita terus dorong gitu. Untuk pemuda di Dispora juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan kewirausahaan. Kemudian juga di Dinas KUKM juga ada, kemudian di Dinas Perindustrian Perdagangan juga ada gitu. Sebetulnya dari berbagai sisi kita upayakan, tapi khusus untuk yang mereka akan berminat untuk bekerja di sebuah perusahaan ataupun instansi, ya tentu ini menjadi ranahnya di Snaker gitu. Nah, tahun yang lalu kami pun mengapresiasi Pak Kadis ya, selain Dinas Tenaga Kerja mengadakan job fair secara mandiri, juga dilakukan kolaborasi gitu dengan berbagai perguruan tinggi. Ada dengan IKA Unpad, kami pernah diundang, dan beberapa juga dengan SMK, kami mendapatkan informasi seperti itu. Dan mudah-mudahan di tahun ini ada banyak terobosan lagi gitu. Karena kita melihat juga perusahaan-perusahaan mulai kelihatan mulai cukup bergairah lah, terutama di dua sektor. Kalau di Kota Bandung ya, sektor perhotelan itu terlihat sekali geliatnya. Saya ketemu kemarin dengan teman-teman dari GM di perhotelan. Mereka tidak menyangka ternyata tahun 2023 ini angka istilahnya kunjungannya itu lebih baik dari tahun 2019. Bahkan seperti itu gitu. Jadi sudah relatif normal kembali. Nah, ini juga hal yang positif. Kemudian juga di sektor kuliner, karena Kota Bandung kan kuatnya di sektor itu ya. Dan alhamdulillah kita bisa menyaksikan hampir setiap hari Sabtu siang sampai hari Minggu itu, itu di restoran, di rumah makan, di kafe itu sepertinya penuh ya, cukup ramai dan terus memperlihatkan kebangkitan lah. Kemudian juga event-event juga sekarang semakin banyak gitu ya, di beberapa tempat event pameran gitu ya. Kemarin ada pameran tuh di Jalan Aceh kalau tidak salah, pameran batik. Kemudian juga ada event musik dan lain sebagainya. Ini juga terlihat gitu. Jadi sebetulnya berbagai sektor ini kelihatan geliatnya, dan tentu dengan bergeliatnya ekonomi tentu akan membutuhkan sumber daya manusia. Dalam kata lain membutuhkan tenaga kerja gitu. Nah, ini mudah-mudahan terus diupayakan oleh Disnaker gitu Kang Radit. Ya, baik. Dari gambaran awal yang disampaikan oleh Pak Teddy bahwa memang saat ini di dua sektor utama ya, yang cukup kuat di Kota Bandung ini sudah mulai menunjukkan peningkatan. Namun juga tadi tetap bahwa angka pengangguran yang ada di Kota Bandung ini masih relatif besar secara jumlah begitu ya. Nah, ini terkait dengan masih adanya permasalahan pengangguran ini, sebetulnya
hingga saat ini permasalahan yang teridentifikasi yang menjadi penyebab masih adanya atau masih cukup lumayan tingginya angka pengangguran ini sebetulnya apakah memang karena kualitas SDM-nya atau karena ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas atau mungkin ada permasalahan lain yang teridentifikasi? Memang ini kita juga sedang berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik ya. Apakah teman-teman yang di ojek online gitu Pak, mereka masuk enggak? Karena menurut laporannya itu mereka enggak masuk sebagai tenaga kerja. Kemudian teman-teman yang di sektor informal, gitu, yang mereka kemudian PKL, apakah ini mereka tetap dianggap sebagai penganggur atau seperti apa? Nih kami terus lagi berkomunikasi. Informasi terakhir mereka karena tidak tercatat di perusahaan, kemudian mereka juga tidak rutin mendapatkan penghasilan. Nah, informasinya itu tidak tercatat, makanya saya juga sekalian ngobrol dengan Pak Disnaker gitu. Jadi sebetulnya di beberapa sektor ini juga terserap, hanya saja boleh jadi tidak tercatat gitu oleh Badan Pusat Statistik. Tapi yang jelas memang harus diakui juga kita tetap membutuhkan banyak perusahaan-perusahaan baru lah bagaimanapun juga. Nah ini keseimbangan antara jumlah lulusan gitu, baik itu SMK ataupun SMA ataupun perguruan tinggi, ini ya harus ada menyelaraskan gitu. Daya serap tenaga kerjanya, kemudian juga lulusannya gitu. Kan ada beberapa sektor yang jumlah lulusannya agak cukup tinggi gitu ya, dan boleh jadi tidak seluruhnya bisa terserap gitu. Iya. Baik. Nah kalau misalnya bertemu dengan pihak perusahaan, Pak Teddy, apakah ada curhatan juga begitu ya, barangkali ada keluhan dari perusahaan bahwa sebetulnya yang daftar itu banyak, tapi kadang tentang kualifikasi, yang artinya mereka punya harapan dan ternyata tidak terpenuhi dengan para pelamar. Apakah memang itu juga ada barangkali? Kalau kita cermati sebetulnya sumber daya di Kota Bandung ini dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi gitu ya, itu relatif sebetulnya memenuhi gitu. Walaupun ada juga kalau untuk di sektor keahlian tertentu terkait dengan sertifikasi, memang masih ada beberapa, karena untuk level-level tertentu memang perlu ada upgrading dan itu harus ditempuh melalui short course untuk mendapatkan sertifikat. Jadi untuk keahlian-keahlian yang memang levelnya tinggi, nah ini mungkin perlu terus diupayakan. Makanya alhamdulillah di Kota Bandung ini sebetulnya Balai Latihan Kerja yang di Gatot Subroto milik pemerintah pusat juga ini sekali-kali nanti saya juga ingin undang gitu. Karena mereka menyelenggarakan beberapa pelatihan yang tidak cukup diketahui oleh warga masyarakat. Dan ada yang menurut informasinya tidak mahal sebetulnya gitu. Bahkan ada yang sifatnya bantuan gitu. Nah, ini nanti kita juga akan coba gali gitu. Karena katanya ada keluhan terkait dengan keahlian-keahlian tertentu gitu ya. Nah, apakah betul analisa ini gitu? Nah, kita juga nanti coba gali lah di kesempatan yang lain. Ya, baik. Saya beralih ke Pak Andri. Nah, ini terkait dengan data angka pengangguran di Kota Bandung. Apakah untuk saat ini benar sudah ada penurunan dan seperti apa begitu penurunannya? Oh ya, Kang Radit. Baik, memang sebelum terjadinya pandemi COVID, data pengangguran atau angka pengangguran terbuka di Kota Bandung itu berjumlah 8%, atau kurang lebih sekitar 125 ribu gitu. Kemudian terjadilah pandemi COVID 3 tahun dan di akhir tahun 2021 angka pengangguran ini di Kota Bandung naik menjadi 11,46% atau 153.500 orang. Nah, kemudian juga alhamdulillah pada tahun 2022 alhamdulillah kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan secara offline kembali karena sudah mulai longgar pada waktu itu untuk pandemi COVID. Kemudian juga job fair bisa digelar secara offline. Namun pada waktu pandemi juga kita tetap menggelar job fair sebenarnya hanya secara online melalui aplikasi yang namanya Nyubima. Nah, kemudian juga alhamdulillah di akhir tahun 2022 sesuai dengan data hasil Badan Pusat Statistik, angka pengangguran terbuka di Kota Bandung menurun menjadi 9,5%, atau kurang lebih tersisa sekarang ini 137.000 orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, ini tentunya
hal ini juga masih berat, dan tahun 2023 hari ini mungkin kita punya tugas untuk menurunkan angka pengangguran terbuka ini menjadi minimal 8,7%. Nah ini yang minimal ya, mudah-mudahan bisa kembali ke awal sebelum pandemi COVID. Karena memang dari manufaktur kemudian juga retail itu juga baru bangkit kembali, Pak Kang Radit gitu ya, baru merangkak bangkit kembali ya, mudah-mudahan bisa melebihi, dan terutama mungkin ya tadi diharapkan banyak investor yang datang ke Kota Bandung. Baik.